Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem AC mobil. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hibatul Wafi dengan NIM 210505240025 dari program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, konsentrasi otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Nah, apa sih sistem AC mobil itu? Jadi, air conditioner atau yang biasa disebut AC merupakan sistem tambahan yang ada pada kendaraan mobil yang berfungsi untuk membuat temperatur di dalam ruangan menjadi nyaman. Selain itu, terdapat fungsi lain dari sistem AC mobil. Yang pertama, mengatur temperatur udara. Yang kedua, mengatur sirkulasi udara. Yang ketiga, mengatur kelembapan udara. Dan yang terakhir, keempat, membersihkan udara. Kemudian selanjutnya ada komponen pada sistem AC mobil. Yang pertama ada kompresor. Yang kedua, kondensor. Yang ketiga, dryer. Yang keempat, katup ekspansi. Dan yang terakhir, kelima, evaporator. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kompresor tipe aksial ganda atau swashblade. Pada tipe ini memiliki beberapa komponen, di antaranya yang pertama ada piston, yang kedua ada shaft seal, yang ketiga ada shaft, yang keempat ada discharge valve, yang kelima ada valve plate, yang keenam ada suction valve, dan yang terakhir ada swashblade. Nah, ada kompresor tipe ini terdiri dari sejumlah piston dengan interval 72 derajat untuk kompresor 10 silinder dan interval 120 derajat untuk kompresor 6 silinder. Cara kerja dari piston pada tipe ini yaitu apabila satu sisi melakukan langkah kompresi, maka sisi lainnya melakukan langkah isap. Piston akan bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan putaran piringan pengatur atau bisa dikatakan swashblade. Nah, untuk menghisap dan menekan refrigeran. Kemudian saat piston bergerak ke arah dalam, katup pemasukan terbuka dan menghisap refrigeran ke dalam silinder. Sebaliknya, jika piston bergerak keluar, katup pemasukan menutup dan katup pengeluaran membuka untuk menekan refrigeran keluar. Katup pemasukan dan pengeluaran yang bekerja satu arah mencegah terjadinya pemasukan balik. Nah, untuk mengetahui lebih jelas dari cara kerja kompresor tipe ini, selanjutnya terdapat video penjelasan mengenai cara kerja dari kompresor tipe swashblade. Mari kita simak bersama-sama.
Itu tadi video penjelasan mengenai cara kerja dari kompresor tipe aksial ganda atau switch plate. Selanjutnya, komponen sistem AC mobil. Yang kedua ada kondensor. Kondensor sendiri merupakan komponen AC mobil yang berfungsi untuk memindahkan panas dari dalam freon menuju ke udara bebas. Prinsip kerja yang digunakan oleh kondensor ini mirip dengan cara kerja radiator, di mana panas yang ada pada freon dialirkan melalui sirip-sirip pendingin atau disebut fins. Di dalam kondensor ini terjadi perubahan zat pendingin atau freon yang awalnya berupa gas bertekanan tinggi. Setelah melewati kondensor ini, freon akan berubah menjadi zat cair. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan kondensasi. Supaya peristiwa ini dari freon bisa terjadi dengan sempurna, maka kondensor kerap dipasang pada bagian depan kendaraan agar aliran udara saat mobil berjalan bisa membantu lebih banyak proses pendinginan kondensor. Nah, ini terdapat kipas kondensor, di mana kipas kondensor digunakan untuk mengembuskan angin pada kisi-kisi kondensor untuk mempercepat proses kondensasi freon di dalam kondensor. Kipas ini diletakkan di dekat kondensor dan mengembuskan anginnya menuju ke kisi-kisi kondensor. Umumnya, kipas ini menggunakan motor listrik yang dikontrol oleh atau secara elektronik. Kemudian, selanjutnya terdapat komponen receiver atau dryer. Nah, receiver atau dryer ini merupakan komponen AC mobil yang diletakkan setelah kondensor. Umumnya berbentuk tabung yang pada bagian atasnya ini terdapat lubang kaca untuk memantau kondisi freon dalam saluran sistem AC. Di dalam receiver atau dryer ini terdapat komponen seperti lubang kaca ini atau shade glass, dryer, desikan, kemudian receiver body, receiver tube, dan selain itu juga terdapat komponen penyaring berupa filter yang biasa disebut filter kasa atau silika gel yang masing-masing berperan untuk menyaring kotoran dan uap air. Jadi secara garis besar, receiver atau dryer ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, tempat untuk menampung freon cair sebelum disalurkan ke evaporator. Yang kedua, menyaring kotoran dan partikel halus yang terbawa dari freon. Kemudian yang terakhir ketiga, menyerap kandungan uap air yang ada di dalam freon. Selanjutnya komponen yang keempat terdapat katup ekspansi. Nah, pada katup ekspansi sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada tabung kontrol yang berfungsi sebagai sensor temperatur pada saluran refrigeran atau evaporator. Tabung kontrol ini biasa disebut juga dengan heat sensing tube. Kemudian komponen yang kedua terdapat pipa kapiler yang berfungsi untuk menyalurkan panas dari heat sensing tube ke arah membran. Kemudian membran atau diafragma ini sendiri berfungsi sebagai penerus panas dari tabung kontrol. Kemudian terdapat pegas. Nah, pegas ini berfungsi untuk mengembalikan posisi diafragma ini. Kemudian selanjutnya ada jarum dan katup yang berfungsi untuk mengatur jumlah freon yang akan disalurkan ke evaporator. Kemudian selanjutnya ada saluran inlet. Saluran inlet ini berfungsi sebagai saluran dari receiver dryer. Nah, sedangkan ini saluran outlet berfungsi sebagai saluran yang menuju ke evaporator. Nah, pada katup ekspansi ini komponen AC mobil eh, berfungsi untuk mengubah freon cair yang datang dari dryer
untuk diubah menjadi bentuk kabut melalui proses spraying menuju ke evaporator. Proses pengabutan ini akan terjadi akibat aliran freon yang terhambat akibat mengecilnya saluran pada katup ekspansi sehingga akan meningkatkan tekanan freon. Ketika freon cair keluar dari saluran kecil menuju ke ruang dengan volume besar, maka molekul freon akan merenggang. Akibatnya, tekanan menjadi lebih rendah dan freon berubah wujud menyerupai bentuk kabut atau gas. Nah, selain itu, katup ekspansi juga berfungsi untuk mengatur banyaknya jumlah freon yang dialirkan ke dalam evaporator sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh sistem AC. Komponen selanjutnya ada evaporator. Nah, evaporator ini terdapat beberapa tipe. Pada gambar ini terdapat tipe flat fin type, yang kedua terdapat serpent type, kemudian yang terakhir ini ada drawn cup type. Nah, evaporator sendiri komponen AC mobil, salah satu komponen AC mobil yang berfungsi untuk melepaskan suhu dingin ke udara bebas yang terkandung di dalam freon. Di mana freon yang mengalir ini berasal dari katup ekspansi dan sudah berwujud gas. Nah, cara kerja dari evaporator berbanding terbalik dengan cara kerja kondensor, yaitu jika kondensor melepas panas dari freon ke udara, maka evaporator ini melepas dingin ke udara bebas. Evaporator memiliki bentuk seperti kondensor, namun lebih kecil dan disesuaikan dengan desain sistem AC pada mobil. Evaporator juga memiliki core dan fin yang berfungsi untuk mengalirkan freon sekaligus membantu freon untuk melepaskan suhu dingin ke udara. Nah, evaporator ini terletak di bagian dalam kabin mobil yang dipasang dekat dengan blower dan terhubung dengan kisi-kisi AC melalui saluran-saluran udara. Jadi, ketika blower berputar, maka udara dingin yang keluar dari evaporator akan berembus melalui kisi-kisi. Selanjutnya ada extra fan. Nah, extra fan ini berfungsi untuk membantu proses mendinginkan freon di dalam kondensor AC. Cara kerja dari extra fan ini, ketika AC dinyalakan, maka kipas akan memberikan hembusan udara yang melewati kondensor sehingga suhu freon yang ada di dalam kondensor akan menjadi lebih dingin. Jika cooling fan atau extra fan ini mati, maka kompresor AC tidak akan bekerja. Kemudian suhu yang dihasilkan juga tidak bisa dingin. Komponen selanjutnya ada blower AC yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar menuju dalam kabin atau bisa disebut ventilator udara. Nah, cara kerjanya sendiri dimulai dari udara tersebut dihembuskan ke ruang kabin melalui sirip-sirip evaporator tadi. Dengan cara seperti ini, maka udara-udara mampu melepaskan panas ke bagian freon yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, komponen yang terakhir terdapat refrigeran. Refrigeran ini berfungsi sebagai fluida yang dipakai untuk menyerap panas dari udara dalam ruangan sehingga suhu di dalamnya jadi rendah atau dingin. Kemudian refrigeran juga merupakan udara dingin yang dihembuskan oleh AC sehingga merasakan kesegaran yang dihasilkan. Selanjutnya terdapat cara kerja pada sistem AC mobil. Nah, cara kerja dari sistem AC mobil ini dimulai dari kompresor, di mana pada kompresor AC ini terdapat magnetic switch yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan
putaran puli dengan kompresor AC. Nah, puli pada kompresor AC ini terhubung dengan putaran puli poros engkol melalui sabuk atau biasa disebut V-band. Nah, ketika kunci kontak on, maka magnetic switch akan on dan akan menghubungkan antara putaran puli dengan kompresor AC. Sehingga untuk sehingga kompresor AC ini akan bekerja memompa refrigeran atau freon untuk bersirkulasi. Kemudian refrigeran yang keluar akan berwujud gas bertekanan tinggi dan juga bertemperatur tinggi. Nah, refrigeran dari kompresor AC ini selanjutnya akan dikirim ke kondensor. Nah, kondensor pada sistem AC ini didinginkan oleh kipas yang tadi atau bisa disebut dengan extra fan, sehingga refrigeran yang melalui kondensor akan berubah wujud dari gas menjadi cair. Kemudian tekanan pada refrigeran masih tinggi sehingga temperatur juga masih tinggi. Berubah wujudnya refrigeran disebabkan karena kondensor menyerap panas dan juga pada kondensor ini dilengkapi dengan kisi-kisi atau sirip yang memiliki fungsi untuk menambah bidang permukaan pendinginan kondensor. Setelah refrigeran melewati kondensor, kemudian akan dialirkan menuju ke receiver dryer. Nah, pada receiver atau dryer ini eh, sudah jelaskan tadi bahwasannya berfungsi untuk menyerap air dan menyaring kotoran yang terbawa bersama refrigeran. Nah, kotoran dan air yang tidak tersaring dan tidak terserap pada receiver dryer dan kemudian ikut mengalir ke sistem AC dapat berakibat mengganggu sistem AC dan merusak komponen-komponen pada sistem AC. Nah, refrigeran yang keluar dari receiver dryer ini akan berwujud cair dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Setelah refrigeran melewati receiver dryer, selanjutnya akan menuju ke katup ekspansi. Nah, pada katup ekspansi ini, refrigeran akan dikabutkan sehingga tekanan dan temperatur refrigeran akan turun. Nah, turunnya tekanan ini akan menjadi proses pengkabutan di mana pengkabutan ini terjadi karena pada katup ekspansi memiliki lubang keluar yang berukuran kecil sehingga bila ada refrigeran yang memiliki tekanan tinggi melewati lubang katup ekspansi yang berukuran kecil akan berubah menjadi kabut. Setelah refrigeran melewati katup ekspansi ini, selanjutnya maka refrigeran akan menuju ke evaporator. Nah, pada evaporator ini refrigeran berbentuk kabut atau partikel-partikel kecil dan bertemperatur rendah. Saat melewati evaporator akan membuat komponen-komponen pada evaporator menjadi dingin. Udara akan ditekan oleh blower untuk keluar melewati evaporator. Sehingga setelah udara ini melewati evaporator, karena panas udara akan diserap oleh refrigeran melalui evaporator. Untuk memaksimalkan pendinginan, maka evaporator dilengkapi dengan kisi-kisi atau sirip-sirip. Sehingga refrigeran yang keluar akan berubah wujud menjadi gas dan bertekanan rendah serta bertemperatur dingin. Nah, refrigeran ini akan kembali ke kompresor AC untuk ditekan atau dipompa agar bersirkulasi pada sistem AC. Kemudian cara kerja pada cara kerja atau siklus kerja pada sistem AC ini akan terjadi berulang-ulang eh, ketika AC dinyalakan. Nah, untuk mengetahui lebih jelas dari cara kerja sistem AC mobil, selanjutnya terdapat video penjelasan mengenai cara kerja dari sistem AC mobil. Mari kita simak bersama-sama.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara kerja pada sistem AC mobil. Selanjutnya, analisa kerusakan pada sistem AC mobil. Yang pertama, freon kurang atau habis. Nah, ini adalah masalah yang paling sering terjadi, di mana perlu diperhatikan ketika freon tidak akan habis, maka jika tidak ada kebocoran dalam sistem kerjanya. Nah, penyebab kebocoran ini ada beragam. Bisa karena komponen karet yang sudah haus atau sudah lama, dan bisa juga karena ada bagian komponen katup kompresornya rusak. Maka dari itu, jika ada masalah seperti ini dengan freon, segera bawa mobil ke bengkel, dan untuk perbaikan seperti diagnosa pada keterangan ini bisa untuk mengganti freon lama dengan freon yang baru. Jika masih terjadi kebocoran, maka ganti karet dan valve kompresor yang baru. Kemudian yang kedua, terdapat AC kurang dingin. Nah, AC kurang dingin ini bisa disebabkan karena filter AC tersumbat. Terdapat kotoran atau debu yang menempel. Nah, filter sendiri berfungsi sebagai penyaring segala macam debu atau kotoran yang masuk ke dalam mesin. Nah, jika kita malas untuk membersihkan filter tersebut, maka bisa menyebabkan debu dan kotoran lainnya akan menempel semakin kuat dan menyumbat filter. Apabila sudah tersumbat, maka dipastikan sirkulasi udara yang dihasilkan oleh AC akan menjadi melemah. Nah, meskipun kondisi AC mobil hidup, namun jika filter AC dalam kondisi kotor ataupun tersumbat, maka yang terjadi adalah sulitnya udara untuk keluar dan membuat kerja mesin lebih berat. Kemudian inilah penyebab AC seolah-olah tidak berfungsi alias tidak dingin. Kemudian selanjutnya analisa yang ketiga, eh, AC mobil mati atau tidak bisa hidup. Ada beberapa penyebab mengapa AC mobil mati, bisa karena sekring putus, relay putus, bibel putus, ataupun motor cooling fan tidak bekerja, dan juga kompresor macet. Nah, pada analisa ini apabila sekring putus, maka perbaikannya dapat dilakukan dengan ganti sekring, mengganti relay juga, bibel juga dengan yang baru. Nah, untuk cooling fan dan kompresor ini, eh, cara perbaikan pada cooling fan ini cukup bersihkan cooling fan atau bisa juga ganti dengan yang baru. Kemudian ketika relay relay pada AC mobil putus, maka secara otomatis tidak ada lagi yang bisa bekerja sebagai penyuplai arus listrik. Ini juga akan menyebabkan AC mati total. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ada AC mobil mengeluarkan bau tidak enak. Nah, masalah pada AC mobil ini munculnya bau yang tidak sedap. Padahal ketika kita memasang wangi-wangian pada mobil, pasti akan membuat nyaman kita. Tetapi AC tetap saja mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, pada bagian AC tidak terdapat kerusakan. Tetapi karena ada kotoran atau bakteri yang sudah melekat pada saluran dan juga evaporator AC. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menjaga agar AC tidak bau, yaitu bisa memasang filter kabin yang berguna untuk mencegah kotoran tadi tersedot ke dalam blower. Kemudian hindari membuang sampah sembarangan pada mobil dan pastikan untuk menjaga kabin mobil tetap bersih. Nah, demikian penjelasan materi mengenai sistem AC mobil.
Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.